Dylan dan Milea adalah sepasang kekasih muda yang sudah lama berpacaran. Ya, tentunya Dylan sangat mencintai Milea. Hari itu adalah hari yang sudah lama direncanakan oleh Dylan untuk memberikan kejutan kepada Milea. Dia pun menghubungi Milea lewat HP-nya. Ya, sepertinya Dylan sudah tidak sabar untuk menemui Milea. Mereka pun bertemu di sebuah kafe langganan mereka berdua. Dari pancaran wajah mereka terlihat mereka bahagia sekali ya. Ya, sepertinya hari itu adalah hari spesial bagi mereka berdua. Dan menu makanan yang disajikan sudah dipersiapkan oleh Dylan, yaitu pancake kesukaan Milea. Beberapa saat setelah mereka makan pancake, tiba-tiba Milea jatuh tersungkur tergeletak di lantai. Dan nampaknya Milea tewas. Ada apa yang terjadi dengan Milea? Apakah Dylan membunuh Milea? Lalu apa alasannya dia membunuh Milea? Atau jangan-jangan ada orang jahat yang membunuh Milea? Coba kalian selidiki. Dan jawabannya, sebenarnya pada hari itu Dylan ingin melamar Milea. Dia pun sudah merencanakan sebelumnya dan bekerja sama dengan chef cafe tersebut. Dia meminta izin untuk memberi kejutan kepada pasangannya dan menaruh cincin di pancake yang dia pesan. Tapi nampaknya Milea tidak menyadarinya. Yang seharusnya menjadi kejutan, ternyata dia tersedak oleh cincin yang dikasih oleh Dylan. Dan dia malah tewas. Tragis. Suatu hari, ada sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Dan seekor monster muncul dari bekas tumbukan meteor tersebut. Ya, monster merah yang sangat mengerikan, yang memakan apa saja, mulai dari pohon, mobil di jalanan, gedung-gedung bertingkat pun dia hancurkan tanpa belas ampun. Segala cara dilakukan oleh orang-orang, namun hasilnya nihil. Benar-benar monster mengerikan, susah dihentikan. Semua cara yang dilakukan hanya membuat monster itu tambah mengamuk. Dan ukurannya pun semakin bertambah setiap jamnya, semakin membesar dan semakin membesar. Tapi ternyata ada satu peluang. Saat monster itu mengantuk, dia akan tertidur. Dan saat dia tertidur, dia akan mengunggah bentuknya menjadi sebuah lempengan segitiga datar. Tapi itu tidak lama. Dia hanya tidur beberapa menit dan segera bangun dan mengamuk lagi. Jadi mereka hanya punya kesempatan sebentar untuk membunuh monster tersebut dengan cara memotong dengan sebuah laser. Tapi perhatikan, jika semua sudut yang tercipta dari potongan di bawah 90 derajat, maka monster tersebut akan mati dan tidak bisa bangun lagi. Namun jika ada satu saja sudut yang terbentuk lebih dari 90 derajat atau 90, maka segitiga tersebut akan bangun lagi menjadi monster. Kamu pun hanya bisa membagi segitiga tersebut menjadi 7 potongan. Lalu bagaimana caranya kamu membagi 7 potongan segitiga tersebut tetapi tidak ada sudut yang lebih dari 90 derajat? Dan jawabannya, beginilah alur potongan yang harus kalian buat. Dengan alur potongan yang seperti ini, kalian akan mendapati 7 potongan, di mana hasil potongan
Tidak ada sudut yang lebih dari 90 derajat. Maka segitiga tersebut akan mati dan tidak bangun lagi menjadi monster jahat. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan di negeri antah berantah. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang terkenal cerdas dan bijaksana. Pada suatu hari ada dua orang yang terlihat tergesa-gesa datang ke kerajaan, pastinya untuk menemui raja. Dan ternyata dua orang tersebut adalah seorang petani dan tetangganya. Nampaknya sedang terjadi perselisihan di antara mereka. Melihat mereka berdua ribut-ribut, sang raja pun langsung berteriak untuk menenangkan mereka. "Ada apa kalian kemari, rakyatku? Tenang, jelaskan perkaranya." Sang petani berkata, "Rajaku, begini raja. Saya membeli sebuah sumur darinya, dan sekarang dia meminta untuk saya membayar air yang ada di dalamnya juga." Dan tetangganya pun menimpalinya, "Begini raja, saya menjual sumur tapi tidak bersama airnya, jadi dia harus membayar air yang sudah dia ambil." Melihat penjelasan mereka berdua, sang raja pun langsung berpikir untuk memberi keputusan yang adil dan menyelesaikan perkara mereka berdua. Kira-kira bagaimana sang raja menyelesaikan perkara ini? Jawaban dan penjelasannya. Dan sang raja pun berkata, "Kalau begitu kamu juga harus membayar biaya sewa kepada petani tersebut, karena airmu ada di dalam sumur milik petani. Jika tidak mau, kamu harus memindahkan semua air yang ada di dalam sumur sampai habis." Ya, di dalam sumur air tidak pernah akan habis karena sumber mata air. Sang raja seperti memberikan sebuah pelajaran kepada penjual tersebut. Masa ya, air dalam sumur dijual? Itulah pelajaran bagi orang yang curang. Sebuah pesawat lepas landas dari bandaranya di sebuah kota. Dalam perjalanannya ternyata kapal terbang tersebut dibajak oleh seorang teroris. Teroris tersebut menuntut sejumlah uang dan meminta 2 buah parasut. Setelah dia mendapatkan keduanya, dia pun meloncat dari pesawat, dan ternyata dia hanya menggunakan 1 buah parasut. Dan langsung ke pertanyaannya, kenapa dia hanya memakai 1 buah parasut, sementara yang dia minta adalah 2? Dan jawabannya, ternyata itu adalah trik untuk membuat sang kapten pesawat berpikir dia akan meloncat dengan seorang sandera. Jadi sang kapten berpikir untuk tidak merusak parasut yang dia berikan kepada teroris tersebut. Ya, sang teroris pun bebas. Seorang ilmuwan sedang meneliti sebuah bakteri yang berbahaya. Dia pun meletakkannya di sebuah wadah. Saat diteliti ternyata bakteri tersebut terbelah menjadi 2 setiap menitnya. Pada jam 12 siang, bakteri tersebut hanya ada 1 dalam wadah tersebut. Dan tepat jam 1 siang, wadah tersebut sudah terisi setengahnya oleh bakteri tersebut. Pertanyaannya adalah, pada jam berapa wadah tersebut terisi penuh oleh bakteri tersebut?